Kota tumbuh secara cepat, bangunan menjulang, mal semakin ramai. Tapi ruang untuk bernafas terasa semakin sempit. Di Samarinda, mencari agrowisata bukan perkara mudah. Padahal, di tengah lelahnya kota, hijau bisa jadi obat. Dan dari sebuah perjalanan yang tak pernah direncanakan, lahirlah Omah Kebun. Citia Wulandari, mahasiswa teknik sipil yang pernah merasakan sistem pertanian modern di Melbourne. Tapi hari ini, ia memilih tanah, daun, dan matahari. Bisa memenuhi ibaratnya food security-nya itu lumayan stabil. Apalagi kemarin aku sempat di Melbourne itu pada saat kita pandemi. Jadi dengan krisis makanan yang ada, mereka tetap bisa memenuhi itu gitu. Sedangkan kan kalau kita kemarin benar-benar kelimpungan ya. Betul. Itu salah satu hal yang cukup harus kita pelajari juga dari negara lain. Di sana, pertanian adalah sistem yang kuat. Sedangkan di sini, pertanian adalah warisan. Jadi dulu emang berangkatnya dari legacy orang tua sih, karena memang minatnya kan awalnya masih abu-abu juga ya namanya anak muda. Terus lagi pengen coba sesuatu yang baru, terus kok memang kebawa arusnya tuh ke arah pertanian gitu. Padahal jurusan teknik sipil dan memang ternyata saya suka gitu dengan bidang ini. Awalnya bukan mimpi, hanya ikut membantu, hanya mencoba. Kalau hobi orang tua lebih ke kebun hanya untuk rekreasi sendiri gitu, personal. Jadi ibaratnya kita menanam terus ketika ada panen ya kita bagi-bagiin aja gitu awalnya. Tapi ketika 2022 kita udah melihat potensi yang lebih, apalagi agrowisata waktu itu masih belum semarak sekarang, akhirnya coba deh kita buka agrowisata supaya teman-teman ada experience nih buat gimana sih petik jambu sendiri kayak gitu. Dari kebun pribadi menjadi ruang berbagi. Kalau keluarga itu sukanya wisata lebih ke alam, lebih ke apa yang dekat dengan situasi seperti kebun ataupun lebih ke curug atau ke air terjun. Jadi saya cukup terbiasa sama hal-hal yang outdoor gitu. Tapi kalau untuk perkebunan sendiri itu saya cuma lebih ke melihat bagaimana orang tua membudidaya tanaman dia sendiri, tanaman hias di rumah. Jadi saya ada melihat kayak rasa merawat tanaman tuh udah kayak merawat anak gitu ya. Jadi kayak di situ tuh anak saya gitu. Merawat tanaman bukan sekadar menanam. Ada kesabaran, ada perhatian, ada cinta. Senang banget anak-anak PGSD sama TK gitu sering ada reservasi di sini. Jadi kita tuh sistemnya menyediakan pendopo dan gazebo untuk reservasi. Jadi teman-teman tuh kadang kalau misalnya ada anak Unmul, Polnes, ada anak UMKT atau anak kampus-kampus lain, mereka ada kegiatan, upgrading atau apa tuh mereka bisa menggunakan tempat kami karena cukup ekonomis juga gitu untuk punya tempat yang besar, luas untuk kumpul-kumpul. Dan untuk TK-TK sendiri tuh mereka biasanya emang ada kurikulumnya Kak. Jadi mereka suka kayak ibu-ibu guru itu suka nanya kayak Kak udah ada panen belum? Soalnya kita ada emang lagi part pembelajaran anak-anak tuh mengenal tumbuhan dan mengenal buah. Gitu. Jadi itu kan connect gitu dengan kayak pas banget nih, boleh banget berkunjung ke sini untuk kita beri arahan bagaimana sih perkebunan itu seperti itu. Di Omah Kebun, belajar tak selalu di kelas. Tanah menjadi buku, daun menjadi halaman. Kalau ada anak-anak nih datang, kadang tuh ada tuh yang kayak misalnya mamanya metik, anaknya di pendopo dia bilang, "Mama panas," dia bilang gitu. Nggak salah juga sih memang, panas memang. Cuma kalau dulu saya kecil malah saya nggak dibolehin panas-panasan. Saking saya suka main sepeda, main apa, karena takut hitam ya. Benar. Kalau ada perempuan, jangan nanti hitam kamu, ireng kamu nanti. Jadi ketika saya ngeliat anak-anak sekarang malah lebih milih, nah aku main HP aja, aku di pendopo aja kayak gitu. Itu ya justru ada keresahan sendiri lah. Ibaratnya makanya ini saya juga ada gawang yang saya sediakan di sini. Jadi buat anak-anak ya biar bisa kalau kesini tuh main, dan gawangnya pun kita recycle dari baju kaos saya waktu kecil. Generasi yang takut matahari tapi akrab dengan layar.
Omah Kebun mencoba mengembalikan masa kecil yang hampir hilang. Menurut aku tuh sekarang banyaknya taman yang udah mulai dikondisi lagi, yang udah mulai makin baik. Taman-taman yang ada di Samarinda itu juga menampakkan tren yang mereka cukup minat gitu untuk datang. Apalagi kalau kakak pernah lihat Taman Cerdas, kayak kakak lewat gitu ya, itu cukup banyak menarik orang-orang Samarinda untuk berkunjung. Karena apa ya, wisata kita cuma 2 gitu. Kalau nggak kita jalan-jalan ke mall, kita jalan-jalan ke wisata yang ada. Salah satunya kalau taman yang paling gratis lah ya. Betul. Jadi pastinya untuk kebutuhan dan minat orang Samarinda untuk punya wisata baru, apalagi yang berbau alam, itu pasti sangat dibutuhkan banget Kak, sangat penting banget di masa akan datang. Apalagi kalau anak-anak, kita bisa memfamiliarkan mereka dengan lingkungan berbasis alam gitu. Nggak cuman perkotaan, nggak cuman mall, tapi ternyata main di alam itu juga seru dan menyenangkan gitu buat tumbuh kembang mereka. Mall bukan satu-satunya tujuan. Orang mulai mencari alternatif, dan hijau menjadi sebuah jawaban. Memang visi itu kita berangkatnya selalu dari apa yang sudah kita jalani ya. Kalau mungkin dulu awalnya Bapak tuh visinya masih belum jelas seperti hobi gitu ya. Ketika udah sama saya, kita visinya pasti otomatis pengembangan bisnis, pengembangan dari Omah Kebun, pengembangan dari visi misi kita terhadap SGD maupun terhadap isu-isu yang kita angkat. Jadi kita lebih ke gimana kita bisa merangkul komunitas lokal, gimana kita bisa merangkul orang-orang terdekat untuk bisa lebih aware gitu terhadap kebun, apalagi perkebunan buah dan pangan ya. Dari kebun keluarga berkembang menjadi ruang yang lebih terarah, tak sekadar bertahan, tapi tumbuh. Hasil kolaborasi dari Memori Rasa Kawan Taman dengan Omah Kebun ini, menurut aku dia yang paling dekat dengan visi-visinya Omah Kebun juga gitu. Kawan Taman kan juga dia versinya juga mirip kan, dia juga kampanye lebih ke RTH gitu. Jadi kita menyatukan tujuan-tujuan kita di satu mangkok yang sama gitu di PPS itu. Jadi memang tahun ini kita belum ada program baru lagi, mungkin kita soon akan open lagi. Jadi menurut aku memang cukup deketnya bareng sama PPS. Kalau yang udah pernah kita lakukan ya by practical sih. Gimana mereka pernah punya experience di sini. Masak itu yang paling suka banget diikutin oleh orang-orang. Dan paling deket ketika mereka masak bareng-bareng, kita explore rasa lokal gitu ya. Itu mereka langsung kayak ada memorinya sendiri di bagian childhood memory ke masa anak-anak ketika makanan itu menjadi kita kan dari kecil pasti ada albumnya sendiri gitu. Ini mamaku dulu masak nih seringnya gitu kan. Jadi memang koneknya langsung dari hati gitu. Kalau kita ada kegiatan kolaborasi dengan PPS, masak itu yang paling dekat. Hijau bukan sekadar deretan tanaman. Ia menghadirkan ruang untuk bernafas, menghidupkan kembali rasa yang lama tersimpan, dan merawat kenangan yang tumbuh bersama dengan waktu. Tetap memberikan experience yang terbaik buat teman-teman. HTM-nya masih murah, fasilitas masih kita progres untuk selalu dilengkapi, di-upgrade. Tapi ibaratnya orang kesini itu gak sia-sia gitu jauh-jauh. Ada hal apa lagi nih yang bisa saya lakukan di sini? Lebih ke situ sih challenge. Supaya misinya nggak cuman kayak gini aja kah? Nah gitu bisa kok, boleh. Kalau mau piknik ke sini bawa makan boleh. Masak dari rumah silahkan bawa makan ke sini boleh. Kota memang bisa bikin lelah, tapi di sudut Samarinda ini ada ruang untuk berhenti, untuk bernafas, untuk mengingat kembali masa kecil. Karena kadang obatnya bukan pergi jauh, cukup kembali ke hijau.